Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum, salah satu praktikum Fisika Dasar 2, yaitu hukum gaya Lorentz. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui dulu tujuannya apa. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk menyelidiki pengaruh dari kuat medan magnet terhadap besar gaya Lorentz. Kemudian untuk menyelidiki pengaruh dari kuat arus listrik terhadap besar dari gaya Lorentz-nya. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan arah gaya Lorentz dalam percobaan ini. Baik, apakah kalian tahu gaya Lorentz? Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam suatu medan magnet. Nah, jadi untuk menentukan gaya Lorentz, arah gaya Lorentz-nya, kemudian untuk menentukan arah dari arus listrik, lalu medan magnetnya, kita harus menggunakan kaidah tahan kanan seperti ini. Jadi di sini arah dari arus listrik, kemudian di sini ada arah dari medan magnet, kemudian di sini adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Nah, untuk arah medan magnet tersebut, di sini kita menggunakan magnet U. Jadi arah medan magnet U ini adalah dari utara ke selatan. Jadi utara ke selatan berarti arah medan magnetnya adalah ke sana. Jadi seperti itu. Di sini untuk alat dan bahan dalam percobaan ini, yaitu yang pertama adalah kabel penghubung, kemudian di sini ada magnet U untuk ukuran kecil dan ukuran besar. Nah, kemudian di sini adalah papan rangkaian, kemudian di sini ada penjepit, kemudian di sini ada basic meter, rheostat, kemudian di sini ada power supply. Dan di sini untuk yang terakhir adalah kawat tembaga. Jadi rumusan hipotesis dalam percobaan ini ada dua, yaitu kegiatan yang pertama yaitu jadi semakin besar kuat medan magnet, maka semakin besar juga simpangan yang terlihat, atau juga bisa dikatakan bahwa besar juga gaya Lorentz-nya. Kemudian untuk kegiatan 2 itu semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar juga simpangan yang terjadi, maka gaya Lorentz-nya juga akan semakin besar. Jadi untuk identifikasi variabel, pada variabel manipulasi pada kegiatan pertama adalah besar medan magnetnya, kemudian responnya adalah simpangan atau gaya Lorentz-nya, kemudian untuk yang variabel kontrol itu adalah arusnya. Sedangkan untuk kegiatan 2, variabel manipulasinya adalah kuat arus, lalu variabel responnya adalah simpangan atau gaya Lorentz-nya, kemudian untuk kontrol adalah medan magnetnya. Baik, kita pertama-tama untuk kerjanya yaitu merangkai alat seperti ini. Untuk basicnya ke ampermeter, positif, untuk yang paling atas atur di sini jepitnya, di sini kawat tembaga satu aja dijepit seperti ini. Jangan terlalu tegang ya ini talinya, tembaganya. Kemudian
bebas ya mau ke kiri atau ke kanan. Tapi yang pasti kita harus mengetahui arah dari arusnya. Nah, di sini saya untuk yang positif itu dari kanan ke kiri. Jadi arah arusnya adalah kanan ke kiri. Kita jepit di sini. Lalu kita sambungkan ke negatifnya power supply. Nah, seperti itu. Agak ribet ya. Balik aja. Jadi untuk arusnya itu mengarah dari sini, berarti dari sini ke kiri ke kanan. Nah, baik, kita aktifkan powernya dari power supply. Dan untuk tegangannya adalah 2 volt. Nah, kemudian di sini hitung arus listriknya, yaitu sebesar 2,6 ampere. Jadi untuk arusnya adalah 2,6 ampere. Nah, sebelum kita menggunakan magnet, kita lihat dulu di sini agak lurus ya. Nah, kemudian kita gunakan magnet U yang kecil. Sini N-nya di atas dan S-nya di bawah. Dan lihat apa yang terjadi kepada tembaganya. Coba. Nah, dia ada sedikit simpangan, sedikit menyimpang dari posisi awal. Nah, kemudian kita gunakan magnet U yang besar. Apa yang terjadi? Lihat, magnetnya kawatnya bergetar dan menyebabkan simpangan yang lebih besar. Kemudian untuk kegiatan kedua, kita di sini gunakan rheostat. Nah, seperti ini rangkaiannya untuk kegiatan 2. Ini kita di sini gunakan, paskan di sini untuk ampermeternya ke 1 volt. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan magnet U yang lebih besar. Lihat apa yang terjadi. Sini simpangannya relatif kecil, terlihat simpangan relatif kecil. Nah, kemudian kita naikkan ke
2 ampere. Nah, karena sini sudah 2 ampere, kita gunakan lagi. Apa yang akan terjadi? Simpangannya terlihat bahwa lebih besar dari ampere yang bernilai dari arus yang bernilai 1 ampere tadi. Simpangannya terlihat lebih besar. Nah, hasil yang tadi kita catat di hasil pengamatan. Jadi berdasarkan hasil percobaan tadi bahwa untuk kegiatan 1, ketika menggunakan magnet U yang lebih besar, itu simpangannya itu lebih besar pada kawat tembaga yang terjadi dibandingkan dengan magnet U yang kecil. Kemudian pada kegiatan 2 itu di sini arus yang 1 ampere itu lebih kecil simpangannya dibandingkan 2 ampere, sehingga bahwa hasil percobaan pada percobaan ini sudah sesuai dengan hipotesis yang telah saya katakan di awal, bahwa semakin besar medan magnetnya, maka semakin besar juga simpangannya atau gaya Lorentz-nya, dan juga semakin besar kuat arus listriknya, maka semakin besar simpangannya, sehingga gaya Lorentz-nya semakin besar. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki pengaruh dari besar medan magnet terhadap besar gaya Lorentz bisa dilakukan dengan percobaan ini, di mana dengan menggunakan magnet U yang relatif kecil, kemudian di sini menggunakan magnet U yang relatif besar, sehingga pengaruh dari medan magnetnya adalah berbanding lurus dengan gaya Lorentz-nya. Kemudian untuk menyelidiki pengaruh kuat arus listrik terhadap besar gaya Lorentz-nya itu dengan menggunakan rheostat dan mengatur di sini, bahwa terlihat dengan menggunakan medan magnet U yang tetap, namun di sini kuat arusnya itu diperbesar. Nah, terlihat bahwa di sini gaya Lorentz-nya itu besar, sehingga hubungan antara kuat arus listrik terhadap gaya Lorentz-nya adalah berbanding lurus. Jadi untuk menentukan arah dari gaya Lorentz-nya, yaitu di sini dengan medan magnet yang mengarah dari ke utara ke selatan, yaitu ke depan ke belakang. Kemudian di sini arusnya itu dari kiri ke kanan, maka terlihat bahwa di sini arus simpangannya itu ke bawah, maka arah dari gaya Lorentz-nya itu adalah ke bawah. Sekian dari praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.